Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari dan ini adalah hari yang keempat untuk belajar teknik public public speaking ya. Oke. Yang pertama, di sini saya sudah memilih topik ya dari hari pertama itu tentang perkenalan, yang kedua tentang cerita pribadi, kalau tidak salah ya, pengalaman ketiga itu pengalaman pekerjaan, kemudian yang keempat hari ini adalah untuk, saya akan ambil topik yaitu mengenai tentang pendapat pribadi. Ya apapun itu, yang penting pendapat pribadi. Nah, menurut saya, yang pertama untuk public speaking ini bukan hanya sekedar kepercayaan diri ya, bukan hanya saya berani, tapi juga dari mindset dan juga tekniknya gitu. Jadi banyak orang yang bahkan saya sendiri pun sadar waktu itu terlalu percaya diri sehingga ketika maju, misalkan tampil itu kadang masih juga nge gitu, padahal percaya diri udah sangat tinggi. Nah, menurut saya karena yang pertama saya tidak ada kursus ya, tidak ada hal yang saya pelajari, hanya percaya diri saja, karena dulu saya mikirnya itu bahwa cukup dengan percaya diri itu akan membangun, kita berbicara lebih bagus gitu. Tapi kenyataannya orang yang mendengar itu kadang tidak mengerti, kadang apa yang kita sampaikan itu dia tidak paham, sehingga bertanya lagi gitu. Nah, itu yang menurut saya harus diubah, bahwa percaya diri itu memang harus percaya diri, tapi bukan yang menjadi patokan utama gitu. Jadi ada hal lain seperti teknik, ya, bagaimana cara kita membuat struktur kalimat gitu, supaya lebih bagus gitu. Itu pendapat pribadi tentang public speaking. Yang kedua, saya itu orangnya, ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, orang yang betul-betul kalau masalah waktu itu sangat sangat saya pertimbangkan, misalkan seperti itu. Misalkan nih, waktu dalam 24 jam, ya dalam saya 24 jam ini, saya itu selalu memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk hal yang bermanfaat, ya. Jadi dulu ya memang saya itu menghabiskan waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game, scrolling Facebook, scrolling Instagram, dan itu terus yang saya lakukan. Dan sekarang itu udah hilang dalam hidup gua ya, dan itu udah main game itu udah nggak pernah lagi. Kalau main Facebook itu kadang, ya kadang-kadang hanya sebentar, hanya untuk mencari sebuah informasi baru, kemudian main Instagram untuk mencari, motivasi biasanya di Instagram itu. Nah, oke, ini adalah hari yang keempat ya, saya belajar berbicara di depan kamera yang pastinya menggunakan teknik-teknik yang sudah saya pelajari dari kelas-kelas yang sudah saya beli. Nah, ini adalah hari yang keempat ya. Sekarang saya sedikit kebingungan ya tentang apa ya sih yang mau saya jelaskan tentang pendapat pribadi, karena jujur di video kali ini saya tidak menggunakan skrip apapun, tidak menggunakan diedit dan tidak di-brief dan tidak diulang bahkan videonya, langsung di hari keempat ini saya berbicara, tapi topik yang saya ambil yaitu tentang pendapat pribadi gitu. Oke, mungkin saya akan cerita sedikit tentang Timothy Ronald ya, karena dia yang lagi viral saat ini di 2026 Januari, yaitu di tanggal 26. Nah, dia itu kan punya kasus ya. Kasusnya itu tentang dia jualan kelas ya. Jadi kelas yang dijual adalah kelas kripto. Nah, di kelas kripto itu dia menjanjikan profit ya, yang misalkan 200% dari modal awal gitu. Nah, itu yang dia jual kelasnya. Nah, banyak orang yang sudah membeli dari kelas tersebut itu merasa dirugikan karena ya rugi gitu. Ada yang bahkan miliaran rupiah uang yang dikeluarkan oleh si korban tersebut. Nah, sekarang ini masih menjadi kasus ya. Nah, kalau menurut saya ya, ini menurut pendapat pribadi saya, bahwa apakah mungkin nih Timothy Ronald bakalan masuk ke dalam penjara. Nah, kalau masalahnya yang pertama dia jualan kelas ya, kemudian kelas tersebut memang memang ada, menurut saya ini bukan scam.
Jadi ini memang benar ya, ada yang jual, ada yang beli, ada produk yang ada produk yang diperjualbelikan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan ini kan Timothy Ronald bilang, oke lah misalkan saham A ini misalkan kalau tidak salah Manta ya, Manta ini lagi drop ya. Dia bilang memang akan naik 200%, 300%, tapi kenyataannya dia down ya sampai sehancur-hancurnya. Sehingga orang yang direkomendasikan oleh si bapak atau si abang Timothy Ronald ini yang sangat menarik ya, karena dia yang merekomendasikan. Nah, yang jadi permasalahannya, apakah si Timothy Ronald ini memaksa? Karena kan yang memencet tombol-tombol naik turun itu ya di trading itu kan pur dari orang atau dari si korban itu. Jadi ya bisa dikatakan Timothy Ronald cuman menggunakan kata-katanya untuk memanipulasi ya. Ya ibaratkan seperti sulap ya. Seperti sulap-sulap itu kan ada yang memanipulasi otak manusia gitu. Nah, itu yang saya lihat dari Timothy Ronald. Nah, kemudian apakah si Timothy Ronald ini bakalan dipenjara? Saya tidak tahu jujur ya, karena hukum Indonesia itu kalau dia punya banyak uang bisa aja dia lolos ya. Bisa aja ya, karena sudah banyak kejadian-kejadian ya. Tapi kalau memang musuhnya ini sudah sangat banyak, mungkin saja bisa saja kena gitu kan. Karena yang bermain ini orang-orang besar gitu. Ya mungkin saja. Ya itu pendapat pribadi saya di video yang keempat ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan semoga ini adalah sebagai bukti awal dan konsisten saya dalam membuat video, dalam latihan, dan ini adalah bukti video yang keempat ya, hari yang keempat, yaitu 26 Januari 2026. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.